Dari pagi ini, alhamdulillah baik Ibu. Ya. Gimana Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Tetap semangat ya. Iya, semangat selalu. Iya. Bagaimana Pak Fahri kita hari ini? Jadi kan rencananya Bapak mau coaching nih dengan rekan sejawat Bapak. Iya betul sekali. Jadi Bu, jadi hari ini akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat saya. Iya, iya. Kalau jadi bagaimana Pak dengan rubrik penilaiannya? Apakah sudah Bapak siapkan atau gimana nih Pak? Ya, sudah beberapa hari ini Bu, sudah saya siapkan rubrik-rubriknya secara sistematis Bu. Sudah saya siapkan insya Allah dengan matang tentunya ya Bu ya. Iya, Ya. luar biasa Bapak. Ya. Kemudian kira-kira nanti pada saat proses coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching ini kira-kira Pak? Kalau masalah itu tentunya akan menanyakan kabar gimana kondisinya kan, suasana dalam kegiatan tugasnya menjalankan tugasnya selaku pengajar. Kemudian bagaimana membuat situasi coaching ini bisa mindfulness, memiliki kesadaran penuh sehingga dia bisa menyampaikan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian juga yang seterusnya agar proses coaching ini antara saya dengan coach itu bisa mengembangkan tentunya sesuai dengan alur tirta. Bagaimana tujuan itu bisa disampaikan dengan permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian identifikasi masalah itu bisa dijelaskan, dipaparkan oleh Kuci dengan sesuai dengan fakta kondisi yang ada. Seterusnya juga Kuci bisa mengembangkan rencana-rencananya, solusi terbaiknya. Kemudian lagi terhadap rencana itu dia bisa bertanggung jawab penuh, mindfulness tadi Bu. Dan pada akhirnya secara bersama-sama kita merasa solusi ini akan menghasilkan yang terbaik. Wah, luar biasa Pak. Mudah-mudahan apa yang ingin Bapak kembangkan nanti berjalan dengan lancar. Kemudian ini yang terakhir Pak. Ya. Pada saat nanti saya sebagai observer mengobservasi Bapak pada saat coaching, kira-kira nanti kompetensi apa atau indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dari hasil observasi saya Pak? Gimana ya Bu? Begini Bu, kalau masalah itu Ibu kan sebagai supervisor, nah tentunya kami ataupun saya menginginkan Ibu menggali, mengamati ataupun menilai dari kompetensi yang coaching yang akan kami laksanakan itu adalah tentunya agar proses coaching ini berjalan sesuai dengan prosedur coaching yang ada, sesuai ketentuan yang ada. Iya. Seperti halnya dalam coaching ini harus ada memuat alur tirta. Nah, kemudian bagaimana saya itu sebagai coach itu bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coach ini mengeluarkan permasalahan secara gamblang ataupun secara sesuai dengan kenyataan yang ada. Begitu Bu. Iya. Mungkin lebih tepatnya terbuka ya. Terbuka betul Iya. sekali Bu. Iya. Iya. Jadi berarti Bapak ini sudah siap hari ini? Insya Allah siap Bu, siap 100% Bu. Iya. Kalau sudah siap berarti silahkan Bapak memanggil. Oh iya betul sekali Bu. Izin Bu sebentar Iya. ya memanggil Iya, rekan saya Bu. Iya. Iya baik Pak Khairul. Pertama Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kira-kira kabarnya hari ini Pak Khairul? Alhamdulillah Pak, sehat sampai sekarang. Bapak bagaimana? Alhamdulillah, kalau saya juga kabar baik. Alhamdulillah. Semangat terus ya Pak ya? Semangat Pak. Iya, semangat yang paling sesuai dengan suasana
cerahnya pagi hari ini kita tetap bersemangat untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita. Iya Pak ya? Iya Pak. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak ya, apa kira-kira yang akan kita bicarakan hari ini menurut Bapak? Kebetulan Pak, dari beberapa hari ini saya merasa risau dengan keadaan siswa saya Pak. Iya, iya. Di sana Pak, saya merasa siswa saya ini kurang semangat Pak dengan belajar, malas-malasan. Iya, iya, iya. Bahkan ada yang sampai ketiduran Pak di meja belajarnya. Iya. Kira-kira apa ya Pak yang benar? Oh iya, tadi malas belajar ya. Padahal Bapak sudah melakukan pendekatan atau metode yang seperti apa ya? Bisa digambarkan secara singkat? Untuk sementara belum ada Pak. Makanya saya bingung nih kenapa Iya. bisa terjadi hal sedemikian Pak. Iya, iya, iya. Pak, karena saya menggunakan media buku saja. Saya cuma Oh, menggunakan buku iya, iya. yang ada di kelas Pak. Terus saya jabarkan ya apa yang ada di buku saja Pak. Tidak menggunakan media penunjang lainnya Pak. Oh iya, 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 iya. Kalau begitu, untuk permasalahannya ini, kalau hanya dari siswa apa mungkin Pak? Kalau hanya dari siswa, kalau tadi kan dari Bapak sendiri sudah bisa mengoreksi sendiri nih permasalahan yang dari Bapak sendiri, mungkin ada sedikit kekurangan ya Pak ya. Iya. Kalau dari siswanya apa kira-kira Pak? Kebetulan kemarin Pak, saya bertemu dengan salah satu siswa. Ya. Saya panggil yang kemarin ketiduran Pak. Iya. Namanya Adi Pak. Ya. Saya tanya kenapa sempat ketiduran. Iya. Katanya Pak, pelajaran Bapak matematika Ya. sangat membosankan. Ya, iya, iya, iya. Saya jadi merasa jenuh Pak, karena kebanyakan tugas yang menurut dia sulit untuk dikerjakan. Oh iya, iya, iya. Gitu Pak. Terus lagi ada lagi kemarin lagi siswanya yang bernama Siti, Iya. yang kerjanya cuma malas-malasan di kursi dengan sandaran, tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Iya. Saya panggil dia ke ruangan saya Pak, saya tanya dengan empat mata, dengan bagaikan orang tua dengan anaknya Pak. Iya. Saya tanya, kenapa jadi kamu malas nih dengan pelajaran matematika Bapak? Iya. Katanya kurang menarik Pak. Iya, iya, iya. Bapak banyak cerita katanya, Iya. daripada menjelaskan yang dengan media Iya. yang menarik Pak. Iya, iya. Jadi dia rasa jenuh, malas mengikuti pelajaran saya. Begitu Pak, saya Oh, iya. terus beritakan. Jadi kalau boleh Bapak, saya simpulkan nih, permasalahan sudah teridentifikasi dengan baik ya, baik dari Bapak sendiri ataupun dari siswa sendiri ya Pak ya. Jadi kita tidak terlalu menyalahkan siswanya ya. Kita harus objektif, mengetahui permasalahan yang terjadi ya Pak ya. Ada dua arah, baik dari kita sebagai pengajar maupun juga dari siswanya. Iya Pak ya. Iya, bagus sekali. Jadi permasalahannya yang terjadi sudah kita pahami. Nah, kemudian kalau permasalahannya ini sudah kita ketahui bersama, sudah kita identifikasi bersama, tentunya begini Pak ya. Sekarang mungkin menurut Bapak ini ya Pak ya, Iya Pak. untuk rencana ke depannya seperti apa kira-kira menghadapi permasalahan ini, baik dari diri Bapak ataupun untuk diri siswa sendiri Pak, bagaimana kira-kira? Dari permasalahan yang saya tangkap Pak, dari dua orang siswa tadi sebagai Iya. sampel ini, Iya. kayaknya sama-sama bosan dengan pengajaran Iya. yang masih konvensional, tradisional, masih tidak menggunakan berbagai sumber untuk menunjang Pak. Iya, iya, iya.
Mungkin kayaknya saya akan menerapkan pembelajaran yang mungkin lebih berpusat kepada siswa, Pak. Iya. Dengan memberikan pembelajaran yang menggunakan media-media yang menarik. Oh, ya. Mungkin bisa dengan video, Iya. atau mungkin dengan film, Iya, atau iya. mungkin dengan cerita bergambar, Iya. untuk memotivasi siswa saya agar dia semangat lagi, Oh. antusias mengikuti Iya. pembelajaran yang saya berikan. Oh, iya. Untuk sementara, Pak, rencana saya yang ada di kepala saya. Iya. Kemudian lagi, kalau dari siswanya Pak, kita kan sekarang sudah melakukan kurikulum merdeka ini, pembelajaran yang berpusat dari muridnya Pak ya. Iya. Ya. Kalau yang Bapak harapkan dari murid itu seperti apa menurut Bapak kira-kira? Tadi kan kalau dari Bapak yang mengembangkan media-media atau strategi, kalau dari muridnya itu yang Bapak harapkan itu mungkin seperti apa ya? Mungkin Pak ya, nantinya saya akan membuat semacam kesepakatan kelas mungkin Pak, keyakinan iya. kelas mungkin ya Pak ya, Iya. yang didasari oleh keinginan murid sendiri. Iya. Apa yang mereka inginkan, Iya. apa yang mereka harapkan. Iya. Agar nantinya pembelajaran yang kita lakukan berjalan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan tentunya Pak. Oh iya. Ini izin ya Pak ya, ini masih tentang rencana Bapak nih. Tentunya rencana ini berdasarkan kapasitas ataupun kompetensi yang Bapak miliki. Saya dengar nih dari rekan-rekan guru yang lain nih, sebenarnya Bapak ini masalah kompetensinya sudah sering melakukan workshop, latihan, ataupun webinar ya Pak ya? Benar Pak. Ya apa saja kira-kira kompetensi yang Bapak miliki? Dari bidang IT mungkin atau apa? Iya. Kemarin saya pernah mengikuti pelatihan tentang pembuat media digital Pak, melalui luar biasa, Pak. aplikasi Canva. Luar biasa itu Pak. Iya ya. Terus lagi pelatihan tentang kompetensi sosial emosi siswa Pak. Wah itu bagus sekali Pak ya. Dan kebetulan Pak, Ya. narasumbernya berasal dari guru penggerak. Yang sudah kita tahu sendiri Iya, kan, iya, guru iya. penggerak nih Ya. sudah mengetahui melaksanakan aplikasikan Iya, iya. semua yang ada ini. Sudah terbukti. Terbukti Pak, Iya. sudah paten dan Iya 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 iya. Ya. Itu yang saya ikuti Iya. kemarin. Nah, dari kompetensi yang Bapak miliki tadi, kemungkinan yang rencana ingin Bapak kembangkan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi apa kira-kira? Tentunya Pak, yang tadi kan mengatasi murid yang bingung tadi, Iya. mungkin karena pembelajaran saya yang kurang menyenangkan, kurang menarik. Iya. Pertama saya mungkin yang paling dekat dulu Pak, paling gampang dulu saya laksanakan adalah membuat media yang menarik tentunya. Sesuai kompetensi Sesuai yang Bapak kompetensi dan zaman anak. Sekarang kan Iya. zaman digital Pak. Iya iya. Anak tuh senang dengan dunia digital. Oh iya. Dunia film, dunia aplikasi. Iya. Jadi mungkin saya akan menggunakan Canva mungkin Iya, nanti untuk iya. membuat video-video yang menarik untuk pembelajaran saya, khususnya matematika. Iya iya, bagus sekali ini. Saya baru terbuka hati ketika Bapak menyampaikan, oh ternyata Bapak memang kompetensi yang dimiliki atau ilmunya itu sebenarnya sudah memadai dan lebih dari cukup sebenarnya Pak untuk bagaimana apa tadi ya mengatasi masalah siswa yang jenuh bosan menerima pelajaran tadi ya. Gitu, Pak. Wah sebenarnya Bapak ini dikembangkan saja lagi sebenarnya ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Iya. Baik, luar biasa Bapak. Kemudian selanjutnya, nah dari rencana-rencana yang sudah Bapak berikan gambaran kepada saya tadi, baik dari segi Bapaknya sendiri kan, ataupun keinginan Bapak seperti apa murid itu yang Bapak kehendaki sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya. Ya. Oke Pak Khairul. Nah, sekarang mungkin kita perlu menentukan langkah konkret. Nah, yang akan kita ambil langkah konkret itu tindakan nyatanya Pak. Secara teknis di lapangannya itu apa kira-kira menurut Bapak?
Yang gimana ya Pak ya? Mungkin langkah pertama mungkin saya akan berkomunikasi dulu Pak dengan teman sejawat. Iya. Nah, alhamdulillah di tempat saya itu Pak, di kelas kita Pak, ada teman kita yang jago IT Pak. Jago IT, dan mungkin saya akan berkolaborasi lah dengan beliau tentang media atau aplikasi apa yang cocok untuk materi ini. Materi pelajaran matematika maksudnya Pak ya? Matematika. Ya. Saya dan pecahan apa yang perlu kita buat. Ya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan ibu tersebut untuk membuat media digital yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khususnya matematika Pak. Oh iya. Terus lagi yang kedua, saya akan menggali lagi kan di kelas kami itu Pak, bukan masalah mungkin media juga kesepakatan kelas ini saya akan segeranya membuat kesepakatan kelas agar nantinya siswa saya bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka buat. Terutama kan dalam mengikuti pembelajaran itu ada unsur apa Pak, kompetensi sosial, kompetensi kesadaran diri Pak, menghargai orang lain, sadar diri dengan kita menghargai guru atau mengajar. Begitu saya akan buat segera mungkin. Itu yang poin penting Pak untuk ke depannya. Baik Pak Khairul, ini tindakan konkret yang sangat bagus Pak. Namun daripada itu, setiap rencana, setiap keinginan ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya lumrah ya Pak ya. Pasti ada tantangan, rintangan ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, misalkan pian mau menggunakan media perlu biaya ya Pak ya. Kemudian lagi perlu peralatan seperti laptop dan lain sebagainya ya Pak ya. Itu bagaimana kira-kira Bapak mengatasinya menurut Bapak? Atau mungkin manajemen waktu Pak, kan perlu waktu nih membuat media-media itu dengan tugas-tugas Bapak yang sangat padat ini, bagaimana Pak kira menurut Bapak untuk melaksanakan secara konkret tindakan ini agar berhasil dengan baik? Kalau masalah biaya Pak ya, kalau masalah biaya kan kalau membuat media ini kayaknya untuk biaya tidak terlalu besar Pak. Kita cuma menggunakan aplikasi Canva saja Pak. Canva di kelas kita kan sudah lengkap ya. Tidak memerlukan biaya yang perlu ada yang dibeli ya Pak ya? Untuk sementara belum Pak. Saya kan kita sudah lengkap Pak di sekolah kita. LCD sudah ada. Kita lengkap sudah Pak. Komputer sudah lengkap di sekolah kita Pak. Alhamdulillah lengkap semua ya Pak. Saya kira tadi perlu membeli LCD dulu Pak ya. Alhamdulillah. Terus tadi kalau yang masalah manajemen waktunya Pak. Manajemen waktu ya Pak ya. Saya bisa menggunakan waktu luang saya, kan kita ini Pak, sudah jam 2.15 menit baru kita pulang. Anak kan pulangnya jam 12.35. Betul sekali. Kan masih ada sekitar sejam lebih Pak. Mungkin saya akan menggunakan waktu luang saya membuat aplikasi atau membuat media berupa media digital untuk saya sampaikan atau saya tampilkan nantinya di kelas saya. Kayaknya tidak mengganggu aktivitas kita sebagai guru. Jadi untuk tindakannya kalau rencana konkret ini dari tadi pelaksanaan secara teknisnya maupun rintangan yang akan dihadapi itu sudah Bapak pahami dan sudah Bapak pikirkan matang-matang ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Baik, untuk itu kira sudah sangat bagus Pak, sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, kemudian lagi Pak Khairul, sebenarnya ini sudah Bapak kuatkan ini dari rencana ataupun tindakan kemudian itu sudah sangat menguatkan saya ya Pak ya. Tapi untuk lebih memantapkan saya agar saya lebih optimis ataupun lebih yakin terhadap rencana ataupun tindakan Bapak ke depannya dalam hal mengatasi permasalahan anak yang bosan atau jenuh pelajaran Bapak tadi ya Pak ya. Nah, untuk meyakinkan itu
itu apa kira-kira langkah-langkah yang lebih mempermudah Pak pelaksanaan ini tercapai dengan maksimal dengan baik Pak? Karena tentunya tidak mudah ya Pak ya, tidak mudah membalikan telapak tangan ya Pak ya, atau perubahan ini tentunya tidak berubah seperti keringnya air hujan pada di panasnya matahari ya Pak ya. Ya mungkin apa kira-kira Pak kiat-kiat khusus yang lebih mempermudah tercapainya terlaksananya rencana ini? Mungkin saya lebih karena segala sesuatu Pak kalau dikerjakan secara bersama-sama akan terasa ringan kayaknya Pak ya. Nantinya mungkin saya akan berkolaborasi lah, bekerjasama, minta tolong lah sama teman-teman yang lain nih. Kan kita banyak honor Pak nih. Honor kita kan sudah matang-matang, sudah ada yang bahkan jadi guru penggerak juga. Alhamdulillah Pak, semoga dengan kolaborasi nantinya dengan pihak-pihak kayak guru, kayak teman sejawat dengan tenaga pendidik, bisa memudahkan saya nantinya dalam hal menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran matematika. Kan kita perlu tenaga ya Pak, menyiapkan alat, menyiapkan materi, yang menyiapkan media yang sesuai dengan materi kita, itu perlu dengan kolaborasi Pak. Jadi saya mungkin yang pertama betul saya nanti bekerjasama dengan Bapak Ibu di sekolah. Oh iya, baik Bapak. Kalau boleh tahu Pak, dari segi dukungan baik dari kepala sekolah, rekan sejawat ataupun tenaga kependidik yang lainnya, seandainya pihak menggunakan berbagai macam media atau memakai tadi LCD, itu bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat gambarannya terhadap rencana Bapak ini? Melihat respon kepala sekolah Pak, kayaknya kepala sekolah sangat mendukung sekali Pak dengan apa yang saya lakukan sekarang. Karena kan tujuan kita kan untuk memudahkan siswa nih menerima pelajaran yang kita sampaikan. Jadi mungkin juga dengan adanya saya mengajar dengan menggunakan media ini membuat semacam inspirasi Pak bagi guru-guru yang lain yang belum menggunakan media digital. Mungkin ada beberapa guru yang masih belum bisa menggunakan media digital. Kayaknya untuk dukungan Pak, kayaknya kepala sekolah, guru-guru yang lain sangat mendukung Pak. Program yang saya lakukan. Ya mungkin sedikit gambaran ya Pak ya. Kalau Bapak menggunakan berbagai media seperti Canva tadi dalam pelajaran matematika, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kepada saya Pak, bagaimana pelajaran matematika itu diaplikasikan menggunakan media Canva, seperti apa? Bisa Pak, dengan kita kalau pecahan ya Pak ya. Kalau pecahan itu kan bisa kita menggunakan buah jeruk Pak. Kan kita kalau animasi buah jeruk tuh, buah jeruk kan isinya kan ada yang 10, ada yang 9, isinya ada yang 6. Kita buat animasinya seolah-olah jeruk tuh pecah. Nah, pecah. Jadi nanti anak-anak kan bisa menghitung, pecah berapa ini? Satu pecah 10 itu 1/10 Pak. Dengan dasar-dasar itu mungkin bisa lebih memotivasi merangsang anak untuk berpikir kritis nantinya dia Pak. Dari itu kan nantinya timbullah semangat yang belajar. Kan seru nih video nih, seru lihat animasi kayak gini nih. Kira-kira begitu Pak, contoh yang simpel saja dulu saya. Iya bagus Pak. Artinya memang media-media yang terkini, media-media yang media teknologi ini memang relevan ya Pak ya. Benar sekali Pak. Iya relevan sekali digunakan terhadap mata pelajaran matematika ya Pak ya. Kayaknya selain matematika yang lain Pak. Bahkan pelajaran yang lain sekali. Oh iya. Baik Bapak Khairul. Nah berarti
setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak tadi, langkah-langkah konkret yang akan Bapak laksanakan, rencana-rencana sudah Bapak keluarkan secara luas dan gamblang, termasuk secara teknis. Bahkan contoh-contohnya sudah Bapak kemukakan, ya Pak ya. Ya, tentunya dengan ini saya merasa optimis dan merasa yakin rencana kedepannya untuk mengembalikan semangat murid belajar agar tidak bosan lagi ya Pak ya, agar tidak jenuh, apalagi pelajaran matematika ini memang perlu konsentrasi tinggi ya Pak ya. Kalau satu tambah satu pasti dua ya Pak ya. Beda dengan pelajaran agama atau pelajaran sosial IPA, mungkin ada jawaban yang relatif ya Pak ya. Kalau matematika ini pasti. Iya, 2 tambah 2 pasti 4 tentunya ya Pak ya. Perlu konsentrasi tinggi, perlu pendekatan strategi, metode yang sesuai Bapak sampaikan tadi. Luar biasa Bapak ya. Saya optimis dan yakin rencana Bapak ini akan memperoleh hasil yang maksimal, yang sesuai apa yang diharapkan tentu ya Pak ya. Ya, tentunya mudah-mudahan anak didik kita ini bisa belajar dengan gembira, dengan senang, sesuai minatnya ya, sesuai dengan kebutuhan anak, dan tentunya mudah-mudahan prestasi anak didik kita menjadi lebih meningkat dengan rencana-rencana Bapak yang Bapak kemukakan tadi. Terima kasih Pak ya. Terakhir mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan Pak? Harapan atau gimana? Harapan saya semoga coaching kita hari ini Pak menimbulkan ide-ide baru bagi kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas bantuan Bapak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Yang beberapa minggu ini saya galau ya Pak ya. Mikir anak-anak gimana. Alhamdulillah berkat Bapak sudah saya bakal tercerahkan jadi. Harapan saya nantinya semoga saya bisa konsisten nanti untuk menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Iya betul. Saya juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf seandainya ada kekurangan atas penyampaian yang saya sampaikan ya Pak ya. Ada kesalahan dan khilaf, mohon maaf. Dan mudah-mudahan Bapak bekerja dengan terus semangat, selamat bekerja, semoga sukses ya Pak ya. Amin. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selesai ya Pak. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Mungkin langsung saja ya Pak. Mohon izin ada yang mau saya tanyakan. Silakan Bu. Ini tentang selama proses melakukan coaching tadi. Kira-kira menurut Bapak itu apa saja yang indikator yang sudah Bapak inginkan itu, yang sudah bagus sebagai coach itu, kira-kira apa saja? Baik, terima kasih Bu. Nah, dari proses coaching dari awal tadi sudah dapat menggali agar coaching ini menyampaikan tujuannya secara gamblang, secara terbuka ya, sesuai dengan realitas fakta yang dihadapi mengenai saat dia mengajar di kelas itu siswa menjadi bosan. Nah, kemudian tujuannya tadi agar coaching tadi bagaimana dia bisa mengembalikan semangat siswa untuk belajar, mengikuti pelajaran, memahaminya dan mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik. Sudah disampaikan tadi tujuan oleh coach tadi. Kemudian selanjutnya saya dapat menggali identifikasi masalahnya Bu, yang lebih terarah dan secara objektif dapat mengidentifikasi masalahnya tadi, di mana permasalahannya itu dua arah, bukan hanya dari siswa tapi juga dari gurunya. Alhamdulillah luar biasa, kuncinya pun sendiri menyadari kekurangannya. Nah itu yang terjadi. Kemudian lagi
coachingnya ini bisa menyampaikan ide-ide briliannya, Iya. rencana-rencana ke depannya apa. Ingin merubah keadaan dirinya yang agak kurang media strategi untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik, termasuk dari siswanya apa yang diinginkan. Selanjutnya dari rencana tersebut saya merasa yakin, optimis rencana itu akan berhasil. Nah itu Bu kira-kira. Kemudian lagi mungkin refleksinya Bu ya, kekurangannya ya dari proses coaching tadi. Saya sebagai coach mungkin menyadari tentunya ada kekurangan ya Bu ya. Karena tentunya setiap hari itu ada permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda Bu. Iya, Jadi benar sekali. untuk memberikan solusi ataupun menggali pertanyaan-pertanyaan itu kadang agak gimana ya, ada kekurangannya ya. Terutama kadang saya itu ketika berbicara itu tidak fokus kepada permasalahan, mengembang Bu. Akhirnya mengembang kepada hal-hal yang lain, tidak fokus kepada permasalahan. Dalam arti kata tidak kepada fokus skala prioritas. Langsung kepada tujuan. Iya, seharusnya seperti itu. Ini mengembang Bu. Jadi saya terbiasa seperti itu. Ini mungkin kekurangan yang perlu diperbaiki Bu. Ya. Iya benar sekali. Mungkin lebih difokuskan dan agar lebih terarah mungkin Betul, gitu ya. ya. Iya, Benar sekali. iya, iya. Mungkin saya sebagai supervisor itu ingin menyampaikan sedikit catatan ya Pak, Boleh, Bu. Ya, hasil silakan. coaching Bapak tadi. Ya. Sebenarnya secara keseluruhan Ya. proses coaching Bapak tadi terhadap si coach itu sudah luar biasa Pak. Ya. Kenapa? Karena saya lihat dari jawaban-jawaban yang diutarakan si coach ini sudah tergali semuanya. Dia sudah menjelaskan secara detail, bahkan sampai solusi-solusi yang akan dilaksanakan itu benar sekali seperti yang ingin Bapak katakan tadi, bahwa saya pun sebagai supervisor itu yakin bahwa masalah yang dikemukakan tadi akan terpecahkan. Mungkin itu catatannya. Kemudian yang kedua tadi catatannya adalah fokus mungkin pada area yang ingin dikembangkan. Iya, Itu Pak. betul. Iya, itu tadi. Iya, iya. Lebih tepatnya fokus pada yang ingin dikembangkan Iya, yang iya. mana. Iya, iya, Itu, Pak. iya. Hasil dari percakapan tadi. Iya. Kemudian ini mungkin yang terakhir Pak, karena Iya. mengingat waktunya Oke. mungkin ada kesibukan lain. Iya. Yang terakhir, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, mungkin kedepannya yang akan dilakukan? Iya, baik. Mungkin saya ingin mengembangkan lagi dalam hal proses coaching ini adalah bagaimana saya bisa membuat sebuah pertanyaan itu yang membuat coaching ini menjadi rileks dan santai. Iya. Nah, sepertinya tadi agak tegang juga Iya. sekarang ya. Kadang pertanyaan itu entah mungkin intonasi saya terlalu nyaring Bu, Iya. atau terlalu serius, Iya. terlalu tegas mungkin lah. Nah, jadi untuk kedepannya bagaimana saya membuat pertanyaan, mengatur ritme bicara, kemudian suara saya bagaimana selembut dan sesantai mungkin itu ya. Yang pertanyaan Maya ya. Iya. Kemudian yang kedua, nah bagaimana agar skala prioritas itu terarah Bu, ke permasalahan yang ada. Nah itu saja mungkin yang ingin saya kembangkan di kemudian hari pada proses coaching berikutnya. Iya, luar biasa Pak. Ya. Alhamdulillah kita bisa melakukan banyak sekali pilihan-pilihan yang dapat merubah atau tindakan aksi nyata kita ke depan. Iya. Luar biasa Pak, untuk coaching hari ini Iya. sudah mantap. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu atas Sama-sama. refleksinya dan lain sebagainya. Ya, semangat selalu Ibu.